Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (DOGIAI) dibakar orang tak dikenal. Lahan 3 hektar di Merauke terbakar, warga diminta tidak membakar lahan sembarangan. Puluhan warga Amugme dan Kamoro Mimika berunjuk rasa mendesak Yayasan Pengembangan Masyarakat Amugme Kamoro menambah kuota beasiswa bagi OAP. Kepolisian Resor DOGIAI Papua Tengah masih menyelidiki terbakarnya Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Kampung Eki Mandida, Kabupaten DOGIAI, Senin kemarin. Wakapolda Papua Brigjen Ramdhani Hidayat mengatakan pihaknya tengah menyelidiki kelompok mana yang bertindak anarkistis melakukan pembakaran. Masyarakat siapapun itu kan sarana pemerintah dalam rangka untuk mempermudah jalannya kepemerintahan, termasuk berkaitan lain-lain. Contoh beberapa waktu yang lalu juga pembakaran berkaitan yang di Yaukini. Itu banyak sarana-sarana pemerintah, pendidikan, sampai kesehatan juga dibakar. Kalau itu terus terjadi, bagaimana pemerintahan itu berjalan? Jadi pasti tidak bisa berjalan dengan maksimal. Yang ada aja tidak maksimal. Ada daerah tertentu yang sudah memaksimalkan diri dengan sarana prasarana yang ada. Tapi ini kan sarana prasarana ada malah dibakar. Nanti saya yakin masyarakat sendiri yang susah. Kalau udah masyarakat yang susah, nanti teriak-teriaknya pemerintah tidak memperhatikan. Padahal perhatian pemerintah terhadap Papua ini sangat besar. Ramdhani menghimbau warga tidak terprovokasi dan menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Sebelumnya pada 31 Juli terjadi kebakaran 8 rumah dan 2 bangunan kantor pemerintahan Kabupaten DOGIAI di Kampung Kimupigi. Dari DOGIAI, Papua Tengah, Hendra melaporkan. Aparat gabungan TNI Polri siaga 1 mengantisipasi serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB pasca penyergapan markas KKB Kodap 3 Ndugama yang menewaskan 3 anggota KKB di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga. 3 anggota KKB yang tewas bernama Armita Buni, Danyon Aluguru, dan Ganti Gwijangge. Aparat keamanan juga menyita 5 pucuk senjata rakitan dan sejumlah peluru serta dokumen Papua Merdeka. Wakapolda Papua Brigjen Ramdhani Hidayat memerintahkan seluruh aparat gabungan yang bertugas di daerah rawan mengantisipasi serangan balasan KKB. Kita tiap hari pasti tetap antisipasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan seluruh pasukan TNI Polri yang ada, dengan Pemda juga tersebut. Kita udah tiap hari kita lakukan. Tidak ada maupun ada kejadian, kita tetap saling koordinasi yang baik. Penting kesiapan kita saja. Kita juga nggak ingin terjadi korbannya masyarakat. Jangankan korbannya masyarakat, korbannya dari mereka itu juga tidak kita inginkan. Karena kita ingat, kita sama-sama manusia. Kemudian kita masih, dia adalah bagian dari kita. Dia adalah bagian dari rakyat Indonesia yang harus tetap kita lindungi juga. Seperti itu. Ada penambahan personil untuk? Sementara tidak ada. Tetap aja yang ada di sini kita kelola. Yang ada di Papua ini kita kelola semua. Seperti itu. Sebelumnya 16 Agustus lalu, kelompok kriminal bersenjata KKB menembak 3 warga hingga tewas, yakni Stephen Didiwai, Mikael Rumaropen, dan Syamsul Ahmad di Jalan Batas Batu, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. KKB juga membakar 1 unit truk. Ramdhani menghimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan tidak beraktivitas di luar rumah setelah pukul 5 sore. Dari Duga, Papua Pegunungan, Hendra melaporkan.
Lahan kosong di Jalan Irian Seringgu, Senin kemarin terbakar. Api berkobar membakar ranting dan semak di lahan kosong seluas 3 hektar. Petugas pemadam kebakaran kerepotan memadamkan api karena area yang terbakar cukup luas. Selain itu, lahan dikelilingi permukiman padat dan gudang. Dari pagi. Dari pagi dia tadi? Iya. Itu mulai terbakar dari sebelah mana? Dari arah sini. Dari sini ya? Iya, udah bakar di arah sini. Ini sengaja dibakar kata gimana? Kayaknya ada orang bakar kan. Ada yang bakar tadi ya? Terus ini apa yang terbakar saja? Ini bangunan-bangunan apa itu, Ade? Ada yang gudang-gudang dari sebelah sana. Bangunan sebelah sana ya? Tempat mandi-mandi. Dari pagi sampai sekarang ini ya? Iya, sampai sekarang. Api bisa dipadamkan sebelum merembet ke permukiman warga. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Selama 2 bulan terakhir, Merauke kerap dilanda kebakaran lahan akibat cuaca yang sangat panas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. SAR Timika akhirnya menghentikan pencarian 2 ABK Semangat Baru yang hilang di Laut Puriri, Kabupaten Mimika. Sejak KM Semangat Baru tenggelam pada 27 Agustus lalu, 2 ABK kapal ini dinyatakan hilang. Selama sepekan, tim SAR mencari namun tidak membuahkan hasil. Sementara sesuai prosedur atau SOP, tim SAR dibatasi waktu pencarian selama sepekan. Timika melaksanakan operasi SAR dari hari pertama sampai hari ke-6, tanggal 2 September tahun 2023, dengan kurang lebih jarak yang di cover atau area yang di cover kurang lebih 60 nautical mile. Untuk area yang dilakukan pencarian berdasarkan SAR Map Prediction. SAR Map ini adalah menghitung posisi terakhir korban berdasarkan informasi dari keempat rekannya, kemudian menghitung arus dan angin, diperkirakan kira-kira korban berada di daerah mana. Dan seluruh area pencarian sudah dilakukan pencarian, namun pencarian sampai hari ke-6 masih nihil. Dan hari ke-6 operasi SAR kami nyatakan selesai atau ditutup. Tetapi apabila ada tanda-tanda atau informasi, maka operasi SAR akan dibuka kembali. Walaupun operasi SAR dihentikan, tim SAR akan tetap siaga jika suatu saat kedua korban ditemukan. Tim SAR meminta warga atau nelayan segera melapor jika menemukan kedua korban. KM Semangat Baru membawa 6 ABK. Kapal ini tenggelam di perairan Puriri. 4 ABK berhasil menyelamatkan diri, namun 2 ABK hingga kini belum ditemukan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Sekelompok orang berunjuk rasa di kantor Yayasan Pengembangan Masyarakat Amugme Kamoro atau YP-Maka, Timika, Papua Tengah. Mereka mempertanyakan pihak YP-Maka dan PT Freeport Indonesia terkait komitmen mensejahterakan anak-anak Amugme Kamoro serta 5 suku besar di Mimika. Kedatangan mereka disambut Direktur YP-Maka Febian Magal yang bersedia mendengarkan tuntutan mereka. Pengunjuk rasa menyinggung produksi emas PT Freeport yang menurut mereka terus meningkat dan menguntungkan, namun tidak memberikan manfaat apa-apa terhadap masa depan pendidikan anak-anak Amugme dan Kamoro. Tidak usah lagi sekolahkan anak-anak kita. Tidak akan ada sekolah, tidak akan ada masa depan. Matikan saja masa depan Amugme Kamoro dan 5 kerabat suku lainnya. Oke? Oke. Matikan saja. Lebih bagus begitu daripada setengah-setengah. Daripada kita dengan hati dikasih, tapi di belakang mereka masih kejar. Kalau nafas lagi. Tidak ada istilah itu. Untuk itu saya minta sekali lagi atas nama dia minta tidak ada orang mabuk yang akan masuk dalam lingkungan ini. Sampai saat ini PT Freeport sudah mengucurkan dana pendidikan kepada 3.000 anak asli Amugme dan Kamoro melalui Yayasan Pengembangan Masyarakat Amugme dan Kamoro. Namun menurut pengunjuk rasa belum cukup. Tidak bisa tuntut kita juga untuk ayo Freeport hadirkan silakan antar Freeport dekat juga. Kalau memang poin-poin itu penting untuk duduk bersama, mana dulu poin-poinnya? Apa dulu? Jadi perwakilan silakan ketemu dengan kami. Argumentasi apa yang saya harus sampaikan di sana untuk mereka datang tertarik?
dengan poin apa. Jadi nggak bisa. Ya, saya pikir bapak-bapak itu bicara intelektual amungsa itu rasional berpikirnya. Pengunjuk rasa berharap tuntutan mereka dikabulkan JP Maka dan PT Freeport Indonesia demi masa depan anak-anak asli Papua. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Bersama penyerahan surat pengaktifan kembali. Eltinus Omaleng yang terlibat dugaan kasus korupsi pembangunan gereja jemaat Martin Luther King Mi, Timika, dan sempat ditahan KPK, kini diaktifkan kembali menjabat Bupati Mimika. Pelantikan Bupati Eltinus Omaleng digelar Senin pagi di Gedung Serbaguna MNM Yoware dengan pengawalan ketat polisi. Pengaktifan Bupati Eltinus Omaleng sesuai dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani Tito Karnavian tanggal 31 Agustus 2023. Pelantikan Eltinus Omaleng dihadiri Gubernur Papua Tengah, Ripka Halok. Sementara itu Valentinus Sudaryanto Sumito yang sempat menjabat penjabat Bupati Mimika selama 2 bulan kembali menjabat Direktur Otda Kemendagri. Ia berpesan dengan aktifnya Eltinus Omaleng, Kabupaten Mimika lebih maju sesuai dengan visi dan misinya. Sudaryanto Sumito pada kesempatan hari ini mohon undur pamit, mohon pamit kepada Bapak Ibu keseluruhan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, baik dalam tutur kata, dalam tindak tanduk yang kami lakukan bersama Bapak Ibu kurang lebih 2,5 bulan. Kami mohon dimaafkan karena tentunya semua karena keikatan dinas yang kami diberikan, kesempatan yang diberikan. Terima kasih sekali lagi Pak Bupati, salam hormat, selamat datang kembali. Semoga Bapak bisa memimpin sampai dengan akhir masa jabatan Bapak dengan baik, dengan sukses, membawa masyarakat Mimika lebih baik lagi ke depan. Kepada Bapak Direktur Ekonomi Khusus, Bapak Valentinus Sumito, yang telah bersedia menggantikan saya menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai PJ Bupati Mimika selama saya tidak berada di tempat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya. Hadirin yang saya banggakan, saya berharap dengan kembalinya saya sebagai Kepala Daerah Kabupaten Mimika, kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari bisa membantu saya kembali dalam menjalankan roda pemerintahan. Saya juga mengajak kita semua untuk terus bekerja dengan baik dan jujur di atas tanah ini. Sebelumnya Bupati Eltinus Omaleng ditahan KPK akibat terlibat kasus dugaan korupsi Gereja Jemaat Martin Luther King Mi, Mil 32, Timika. Omaleng kini resmi kembali menjabat Bupati Mimika karena sudah divonis bebas karena dinyatakan tidak bersalah. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemilu tahun 2024 tinggal beberapa bulan lagi. Dan untuk Merauke, Papua Selatan, tahun 2024 ada 2 agenda pesta demokrasi, yakni pemilu yang digelar pada bulan Februari dan pilkada pada bulan November tahun 2024. Tentu masalah keamanan menjadi perhatian serius. Untuk itu Polres Merauke telah menganggarkan dana pengamanan untuk kedua pesta demokrasi tersebut. Kabak Ops Polres Merauke AKP Jerry mengatakan, khusus untuk pelaksanaan pemilu atau yang dikenal dengan Operasi Mantap Brata, dana pengamanan yang dibutuhkan berasal dari Mabes Polri. Sementara dana pelaksanaan pilkada atau Operasi Mantap Raja, sumber dana berasal dari Pemda. Jerry menyebutkan untuk pilkada, dana yang dibutuhkan sebesar 14 miliar rupiah. Kesiapan pemilu dulu, karena kan tahun depan baru pilkada. Kesiapan pemilu tahun ini memang kita ini Operasi Mantap Brata, jadi anggaran terpusat dari Mabes Polri. Kita masih menunggu informasi dari Polda kapan diberikan, nanti mungkin diperkirakan bulan Oktober. Tapi kegiatan kita kan sudah berjalan terkait dengan pemilu, kesiapan pemilu kita sudah mulai berjalan. Kemudian terkait dengan pilkada, ini kan
dilaksanakan tahun depan. Namun kita sudah mengusulkan ke pemerintah daerah karena ini operasi mata pelaja, jadi kita mengusulkan kepada pemerintah daerah. Kita usulkan sekitar 14 miliar. Ya. Tapi ini kan semua kita buat pengusulan. Keputusan kepada nanti kan dibahas dalam anggaran nanti. Dana pilkada tersebut sebagian besar digunakan untuk pendistribusian logistik pilkada karena perlu pengawalan ketat aparat kepolisian, termasuk pergeseran anggota pengamanan ke TPS-TPS yang ada. TPS di Merauke tersebar di 179 kampung, 20 distrik dengan tantangan geografis yang tidak mudah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Kesehatan Merauke akan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada warga pedalaman seiring pemekaran wilayah oleh pemerintah daerah. Saat ini puskesmas di Merauke berjumlah 18 yang tersebar di 22 distrik. Jumlah ini tidak sebanding dengan luas wilayah. Kadinkes Merauke Nevil Muskita mengatakan karena pemekaran ada 2 puskesmas pembantu yang statusnya dinaikkan menjadi puskesmas, yakni Puskesmas Kuntur dan Puskesmas Acelian. Tenaga kesehatan seluruhnya dok di Kota Merauke ini ada berapa? Kalau gabung dengan rumah sakit ya ribuan. Ribuan ya? Ya, kalau untuk kita di puskesmas saja untuk tenaga nakes itu lebih dari 700. Dok, untuk di seluruh puskesmas. Ya, katanya ada puskesmas pembantu yang akan dialihkan jadi puskesmas seperti itu dok. Ada berapa banyak rencananya dok? 2, karena terkait dengan pemekaran distrik yang di Kontuar dengan di Padua. Rencananya. Itu memang mendesak. Kan akan ada peningkatan ke puskesmas karena targetnya kan sebenarnya untuk puskesmas itu tiap satu distrik satu puskesmas. Jadi karena ada pemekaran distrik, tentu saja di 2 tempat ini ke depan akan kita kembangkan pustunya jadi puskesmas. Saat ini tenaga medis di seluruh puskesmas Merauke berjumlah 700 orang. Jumlah ini tentu perlu ditambah karena ada kenaikan status puskesmas. Selain itu, Dinas Kesehatan juga akan menambah dan melengkapi puskesmas dengan peralatan yang baru. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan mahasiswa Politeknik Negeri Fakfak, Papua Barat mengikuti kuliah umum perdana dalam pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang dibuka oleh Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw. Paulus Waterpauw mengatakan saat ini pemerintah sedang menangani stunting dan kemiskinan ekstrim, sehingga generasi muda seperti mahasiswa harus belajar dan sekolah setinggi-tingginya sehingga bisa hidup layak. Tapi ini perlu juga dibahas bersama karena ada kurang lebih 60 ribuan anak-anak kita yang putus sekolah. Bapak kurang tahu kenapa bisa putus sekolah. Apakah guru kurang, fasilitas kurang, atau apa? Tapi yang diantara Bapak lihat di sekitar Manokwari, Manokwari Selatan, Pulau Arfak, Bintuni, sampai ke Telepon Nama, di luar Arfak dan dari mana ya? Itu ada persoalan yang sebenarnya membuat pikiran kita terganggu, dan tidak pemerintah terganggu itu. Kebanyakan mereka khawatir terhadap perkembangan kehidupan mereka sendiri. Kalau maksudnya, misalnya takdir suami. Ketua TPPKK Papua Barat, Roma Megawanti, menyampaikan materi kuliah umum Nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam Budaya Digital. Roma mengajak mahasiswa pintar bermedsos karena dalam dunia digital saat ini banyak anak muda terpengaruh isu digital negatif sehingga bisa merusak generasi bangsa. Politeknik Negeri Fakfak ini antusias gitu ya, dan kritis dalam bertanya, dan saya pikir itu menjadi modal dasar ya untuk mereka maju ke depannya. Karena kalau punya generasi muda yang diam saja gitu ya, terus ketika kita ada ruang untuk tanya jawab diam saja, tidak bereaksi, itu udah
warning buat kita, berarti ada yang salah gitu. Tapi dengan melihat tadi antusiasme, reaksi ya, nggak mesti bertanya, reaksi mereka itu menunjukkan optimisme gitu ya, memberi optimisme kepada saya generasi yang sudah mau lewat ini gitu ya, terhadap kaum muda yang nanti justru akan memimpin saya ke depannya. Mahasiswa Politeknik Negeri Fakfak menyambut baik materi yang disampaikan dalam kuliah umum Ketua TPPKK Papua Barat. Mereka mendapat masukan tentang bahayanya digitalisasi yang saat ini sudah menyebar hingga ke pelosok, karena sebagian besar wilayah Papua Barat sudah terjangkau internet. Iya, semua sangat bagus dan sangat masuk di otak. Masuk ya, bermanfaat ya, Iya. bagi dunia digital ya. Jadi kita bisa tahu juga. Bisa tahu. Mungkin kau punya harapan apa? Harapan? Saya punya harapan mungkin ke depannya jejak digital lebih baik dan tidak ada hal-hal hoax. Ya, sangat bagus dan membuat kebanggaan untuk saya juga. Bangga ya? Kau punya harapan ke depan? Untuk menjadi lebih baik lagi. Pak Gubernur dan Ibu Gubernur, terima kasih lagi sudah datang bertemu sama kami di kampus Politeknik Negeri Fakfak. Menurut saya materi yang disampaikan itu sangat bagus karena kenapa? Saya bisa memahami bagaimana berkembangnya dunia digital dan bagaimana yang positif dan negatifnya bagaimana saya bisa tahu. Harapan ke depan, kau punya harapan? Harapan ke depannya saya ingin menjadi mahasiswa yang terbaik dan bisa mengajak kedua orang tua. Terima kasih untuk Bapak Gub dan Ibu Nur sudah datang ke kampus Politeknik Negeri Fakfak. Terima kasih. Mahasiswa juga diminta selalu menyaring informasi yang diterima melalui media sosial sebelum menyebarkan, karena saat ini sudah ada Undang-Undang ITE yang berpotensi menjerat siapa saja yang tidak bijak dalam bermedsos. Dari Fakfak, Papua Barat, Edi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.